bagaimana tanggapan Kang Diki terhadap fenomena Indra, Buya Askar dan lainnya setelah terjadinya guncangan tersebut? Teman-teman kita ini kan mulai mengambil langkahnya sendiri berdasarkan penilaian masing-masing. Gitu. Ya, ambil jarak ya. Iya. Baik, memang ini menarik. Tapi sesungguhnya tidak kaget. Bagi orang yang menguasai mimpi Muhammad Qasim, sebetulnya tidak kaget, karena itu akan terjadi. Karena jangan lupa, ada satu mimpi di mana Muhammad Qasim itu sedang tertutup topeng Dajjal atau sihir Dajjal. Yang tadi kita bahas, memberikan satu simbol miniatur sesuai dengan hadis Nabi. Siapapun tidak bisa menghadapi Dajjal, kecuali Nabi SAW. Termasuk Al-Mahdi, Imam Mahdi pun tidak sanggup kan. Bahkan dalam gambaran itu kan kita perang habis-habisan kalah itu kan sama Dajjal. Bahkan hampir mati itu Imam Mahdi ya, nanti itu. Kalau tidak atas bantuan Allah kan. Nah sekarang ini miniatur kecil. Maka di situ jelas sekali dalam mimpinya bahwa orang-orang akan meninggalkan dia karena topeng Dajjal ini, sihir Dajjal ini. Artinya Muhammad Qasim kan sekarang masih tercengkram dengan sistem Dajjal. Kan masih tercengkram dengan sistem Dajjal. Masih pakai uang yang ada gambarnya, masih di sekelilingnya masih banyak foto-foto. Kemudian dia juga masih duniawi, masih mengejar gadis, kan kelihatan banget semua mimpinya tuh. Nah, maka di situ dikatakan akan banyak orang meninggalkan dia kan, dan bahkan temannya yang mengingatkan. Nah, insya Allah mudah-mudahan barangkali saya yang pertama ngingetin kan, kamu sedang topeng Dajjal nih. Nah, saya pun sedang merealisasikan mimpinya, ada seorang temannya yang mengingatkan, dan setelah itu kan banyak yang meninggalkan dia. Nah, sesungguhnya apa yang terjadi dengan Indra, Buya Askar, ustadz-ustadz yang lain, kemudian juga dengan Mas Ropi, itu adalah bagian dari kebenaran mimpinya, wujud kebenaran mimpinya. Jadi tidak aneh. Oke, satu itu jawaban saya. Yang kedua, saya bersyukur ada Indra, bersyukur ada Buya, ada semua bersyukur. Mengkritisi. Karena begini, kebenaran hakiki itu harus ada yang mengkritisi. Kita kan bukan malaikat nih. Saya bisa salah kan? Saya mendakwahkan ke orang tiba-tiba keliru kan? Kan banyak orang sesat sekarang kan? Masuk ke aliran-aliran sesat kan karena keyakinan. Antum masuk aliran sesat apa karena yakin tersesat? Enggak kan? Karena yakin kan? Nah, barangkali kita juga salah. Jadi harus ada memang yang mengkritisi kita. Saya bersyukur sehingga kita berpikir keras lagi. Apa betul keyakinan kepada Muhammad Qasim ini benar nggak nih? Karena sudah ada yang menggali hadis-hadis yang lain. Oke, itu sikap kedua saya. Jadi teman-teman gajah sekalian, menurut saya itu yang terbaik lah. Bersyukurlah, kita tidak perlu tidak dipersalahkan, dicaci maki, tidak perlu. Kita dengarkan saja. Tidak perlu buang waktu untuk hal-hal seperti itu. Tidak perlu. Bahkan saya malah senang. Indra, ayo keluarin semua, buka semua, biar umat tahu gitu loh. Tidak apa-apa. Walaupun yang ketiga tanggapan saya adalah terhadap konten yang Indra sampaikan, bagi saya belum harga mati yang Indra sampaikan itu. Karena begini, kita lihat dari banyak pengalaman ulama lah, banyak pengalaman ormas, banyak pengalaman harokah. Kan perpecahan perbedaan penafsiran itu kan dari hadis yang sama. Ya. Jadi bisa jadi, oke Indra pendapat begitu, tapi kan pendapat yang lain belum tentu. Satu. Yang kedua, mohon maaf, teman-teman silahkan cek di Google. Hadis-hadis yang bertentangan, hadis yang berbeda, itu muncul. Ternyata banyak juga nih. Kalau kita textbook begitu, bisa jadi ini pertentangan hadis kan? Ya, contoh lah. Dalam hadis yang lain, mimpi 1/6, 46 kenabian kan? Hadis yang lain 1/60 kenabian. Ada yang bahkan 40, ada yang 45. Nah, jadi pemaknai hadis pun bisa begitu. Apa kita bilang hadisnya bertentangan? Belum tentu kan? Karena siapa tahu bisa saja punya maksud yang lain. Atau barangkali memang ada yang salah nyalin, kan bisa jadi semua. Karena hadis pun kan dari ribuan hadis, puluhan ribu hadis, itu kan diseleksi semua. Ulama, manusia kan ulama juga.
Nah, jadi bisa juga ada kekeliruan. Jadi maksud saya apa yang Indra sampaikan kita hormati, tapi bagi kita itu juga bukan harga mati, karena faktanya hadis pun juga banyak yang seperti tadi, gitu ya. Nah, saya kira itu yang jawaban keempat. Jawaban kelima, justru ini mencerdaskan kita. Artinya, ketika kita dakwah al-mubasyirat atau ru'ya as-sadiqah ini kita tawarkan kepada umat, kita sudah lebih imun. Karena ternyata Indra bagus membuka ruang-ruang yang kita tidak pikirkan sebelumnya. Sehingga kita bisa jawab. Ketika katakanlah, kenapa kok Al-Mahdi malas-malasan sholat? Gitu. Nah, kita bisa jawab. Kenapa ya begini, kenapa begitu, kan bisa. Kita bisa berpikir. Jadi kita syukuri saja. Lagi pula Indra pernah mengatakan memang kepada saya bahwa dia bukan sudah tidak percaya Tidak sama percaya, sekali. iya. Dia hanya ingin wait and see dan lebih mengedepankan kaulnya Nabi sekarang seperti itu. Jadi seperti itu yang saya katakan. Iya, betul. Itu saya kira setuju. Dan Gajah pun sekarang hampir sejalan sebenarnya dengan pemikiran Indra, bahwa kita akan mengutamakan Perkataan Rasulullah. perkataan Nabi Muhammad, makanya ilmu eskatologinya seimbang sekarang. Iya. Kita akan mulai bergerak dengan menonjolkan ilmu eskatologinya, hadis-hadis Nabi, dan plus mubasyirat tadi, dan plus tidak hanya mimpi Muhammad Qasim, kita akan dengar juga mimpi-mimpi teman-teman yang lain, karena di dalam teks hadisnya kan jamak itu, Iya. kepada mimpi banyak orang, bukan kepada satu orang. Nah, maka mulailah kita mendobrak kesakralan yang keliru selama ini. Kan kita selama ini kan jangan dengan mimpi lain, mimpinya Qasim saja gitu. Itu kan sebetulnya sakral yang keliru. Seolah mengkultuskan jadinya. Mengkultuskan, padahal di dalam hadis jamak, mimpi-mimpi orang beriman. Kan mimpi orang beriman banyak. Oke, saya kira itu tanggapan saya terhadap poin Indra.